Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi insan HMAI, bertemu lagi dalam MHI School, seri hubungan kerja dan pengupahan. Kali ini, saya Siti Tafrijia, mediator hubungan industrial ahli pertama dari Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, akan menjelaskan materi tentang pembagian kewenangan pendaftaran perjanjian kerja bersama yang merupakan materi pertama dalam MHI School, seri hubungan kerja dan pengupahan. Tujuan dari kita mempelajari materi ini agar insan MHI dapat memahami wewenang dalam proses pendaftaran PKB, sehingga dalam pelaksanaan pendaftaran PKB sesuai dengan aturan hukum dan terciptanya tertib administrasi. Baik, langsung saja kita mulai materi terkait pembagian kewenangan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dalam pendaftaran perjanjian kerja bersama. Dasar hukum yang pertama, yaitu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, ada Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan PP serta pembuatan dan pendaftaran PKB. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 1 Permenaker 28 tahun 2014 yang berbunyi bahwa pengusaha mendaftarkan PKB kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Lalu, maksud dan tujuan dari pendaftaran PKB ini ada dua. Yang pertama, sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan, dan yang kedua adalah sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB. Selanjutnya, kita masuk ke poin pembahasan utama kali ini, yaitu adalah pembagian kewenangan pendaftaran PKB. Pembagian kewenangan pendaftaran PKB terdiri dari beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika lokasi perusahaan berada dalam satu kota atau kabupaten, maka instansi yang berwenang untuk menangani pendaftaran PKB adalah Dinas Tenaga Kerja Kota atau Kabupaten setempat. Seperti contoh pada gambar adalah PT ABCD yang berada dalam satu kota administrasi Jakarta Timur. Maka, untuk instansi yang berwenang menangani pendaftaran PKB adalah Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur. Selanjutnya, kondisi yang kedua adalah ketika lokasi perusahaan berada pada lebih dari satu kota atau kabupaten dalam satu provinsi. Maka, instansi yang berwenang untuk menangani pendaftaran PKB adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Seperti contoh, PT XYZ yang berada di Kota Jakarta Barat dan Kota Jakarta Timur, yang dimana kedua kota ini berada pada Provinsi DKI Jakarta. Maka, untuk instansi yang berwenang menangani pendaftaran PKB adalah Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, untuk kondisi yang terakhir adalah ketika lokasi perusahaan berada lebih dari satu provinsi. Maka, untuk instansi yang berwenang menangani pendaftaran PKB adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Seperti contoh, ini ada PT HIJ yang berada pada dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Maka, untuk instansi yang berwenang menangani pendaftaran PKB adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Berikut hal yang harus diperhatikan insan MHI dalam pendaftaran PKB. Di sini saya akan menjelaskan melalui alur pendaftaran perjanjian kerja bersama, yang dimulai dari user mengajukan permohonan pendaftaran PKB. Setelah user mengajukan permohonan pendaftaran PKB, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan pendaftaran dan substansi isi PKB. Selanjutnya, apabila tidak memenuhi syarat pendaftaran dan atau terdapat materi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka instansi menyampaikan kepada para pihak agar memenuhi persyaratan dan atau memperbaiki materi PKB yang bertentangan. Selanjutnya, apabila para pihak tetap bersepakat terhadap hal-hal tersebut, maka instansi memberi catatan yang memuat mengenai pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada surat keputusan pendaftaran PKB. Baik, sekian penjelasan terkait pembagian kewenangan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di series MHI School selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.